Demikian tadi Bapak dan Ibu yang dilantunkan oleh murid terbaik kita setelah kita bersama. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya
simbolis dana zakat dan infak itu kami potensi dalam rangka peringatan tsunami anggaran 2020 kepada sama sekali Anda dengan audio bantuan santunan anak yatim se-Kabupaten Sibu. Mohon kiranya untuk menuju tempat yang telah baik, maksud kami Ananda Jeffrey kiranya untuk yang telah ditutup. Selanjutnya Ananda Rasid Hariri bantuan santri dan dalam daerah. Selanjutnya Ananda Mutia Hamid bantuan santri Hafiz dan Hafiznya. Selanjutnya kepada Bapak Amratis selaku orang tua dari Khadijah Mastura, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri dalam bentuk bantuan beasiswa. Selanjutnya Ustadz Salman TSI bantuan Fasi BKPMI Kabupaten Sibu. Selanjutnya Bapak Ustadz Heriansa LC, maksud kami Bapak Salvianto SPD bantuan infak Kabupaten Sibu. Selanjutnya Bapak Tengku Hanafi bantuan untuk pesantren, madrasah dan balai pengajian. Selanjutnya kepada Bapak Ahmad SIM bantuan LPTI Jakarta. Kepada Bapak Ustadz dan anaknya untuk menuju tempat yang terakhir. Baik, berkenan kepada DC Bupati Sibu dan ini oleh unsur dan penerima secara simbolis. Baik, kepada Bapak Rasyadi selaku kepala dan
Baik, dilanjutkan pada kelompok bersama. Baik, teman-teman, semua foto kita, silakan semua. Baik, para ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari pejabat Bupati Sulu pada yang terhormat Bapak Ahmad Yassin dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala begitu mari sama-sama dan sehingga selanjutnya soal tidak putus juga selalu dilimpahkan saya hormati Bapak ya Pak Dandim Bapak Kapolres asisten dan mungkin hadirin yang bertemu hari ini dalam rangka jadi Sunan
barangkali bisa segera dua korban atau manusia di manapun ya kamu pikir barangkali tidak ada sia-sia hanya kan bahwa kondisi anak sering kan sebelumnya das saya pikir kejadian tsunami yang kuasa itu posisi buat apapun di segalanya ya tapi lewat musibah lewat bencana Allah SWT Indonesia supaya kita bisa bersama-sama dan suatu tapi ketika musibah terjadi cerdas dan malas ini tidak ada program satu yang kami semua masyarakat modern seluruh pernah terjadi semua. Alhamdulillah Tuhan ini ke depan hanya seluruh datanya tidak ada harus tapi banyak dan maksudnya jadi beberapa sidang hadirin prinsipnya dengan ini apa yang sebuah kesadaran dan dan insya Allah mudah-mudahan dan taubat dari sini masyarakat Aceh khususnya orang sadar segala mungkin tidak masuk di dan rumah yang kami semua jadi berharap mungkin ada beban bukan itu sudah dan hari kita pernah sabar kita ikhlas orang sebuah sesuatu dengan maksudnya sama sudah yang kita bersyukur di banyak seperti saya bilang kalau pulang ke sana Cina ingat ke sana dan semua tidak dan bagaimana
tegakkan sholat, buat sesama. Kalau tidak ada ujian, jadi saya pikir sekedar alat ini sebelum Anda kasih awal, sadar kasih sadar bisa ke awal, insya Allah dari sini sekarang ada di mana kalau kita berpikir menebas segala hal yang sakit hati dan sebab semua memberi dan jadi maksud Allah dengan yakin satu ayat itu bukan secara fisik selamat dan dasarnya tidak pada dasarnya. Hari saudara-saudara sahib semua sebut satu dan terima kasih demikian. Terima kasih ya. Itu di depan saudara. Taruhkan dia. Demikian tadi pada Allah sahabat dari pejabat sibuk lagi bersama. Baik Bapak dan Ibu, dari sebelum kita dengarkan ceramah pelajaran surat, mari sejenak kita saksikan bersama pemutaran video dan Smoke atau Tsunami yang dilakukan tahun 18 Pulau ini pada awalnya bernama Simalur. Kita kenal hingga saat ini. Bagi masyarakat Sumatera pesisir pada masa lalu, daerah ini disebut Pulau U. Wilayah ini dikenal terpuruk tsunami pada 2004 lalu. Namun dampak korban jiwa sangat minim. Hal tersebut terjadi berkat sebuah warisan kebudayaan setempat. Budaya tutur turun-temurun yang memuat kisah yang terjadi pada tahun 1907. Kamaludin baru 2 tahun ditinggal pergi ibunda tercintanya, Rukiah. Rukiah adalah segelintir dari saksi yang setidaknya masih sempat mengisahkan pengalamannya mengenai peristiwa Smong tahun 1907 kepada anak cucunya dalam beberapa tahun kebelakang ini. Ya, sebenarnya mendengar saya cerita tsunami itu dari orang tua saya, kedua orang tua saya, karena orang tua saya dulu
dari tahun 07 orang tuh cerita waktu semong. Jadi saya pun ikut-ikut orang tua saya. Jadi mama ceritalah dengan saya kayak gini semong. Kalau dikatakan nanti semong tuh itu air naik. Berdasarkan cerita yang diperoleh Kamaludin dari sang ibu, kejadian semong tahun 1907 terjadi pada hari Jumat. Tanpa pernah disebutkan tanggal dan bulan kalendernya. Rukiah, ibu Kamaludin yang masih berusia kanak-kanak saat itu, ikut dibawa oleh ayahnya ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Karena orang tuh dulu kan kalau di Ulu ini nggak ada orang, takut orang. Jadi waktu hari Jumat orang tuh pergi sama-sama ke sana, ke masjid. Cuman mama saya menunggu di luar, bapak pergi Jumat. Setelah mau khotbah, nah disitulah gempa itu datang. Gelombang dahsyat semong ini, berdasarkan penuturan, berdampak pada kerusakan dan korban jiwa yang besar. Lalu, kapan sebenarnya peristiwa gempa dan tsunami 1907 terjadi? Apakah benar seperti yang diceritakan Kamaludin berdasarkan tutur cerita sang ibu? Tidak mudah menelusuri literatur sejarah yang memuat informasi tentang semong era 1907. Hingga akhirnya penelusuran tersebut berhasil ditemukan di sebuah koran tua ini. Sebuah harian berbahasa Belanda. Koran tertanggal 14 Februari 1907 ini memuat berita tentang gempa dan tsunami di Semelu. Pada masa itu istilah tsunami atau padanannya belum dikenal. Karena itu dalam pemberitaan tersebut, peristiwa gelombang besar laut naik ke daratan hanya disebut sebagai gelombang pasang besar. Peristiwa itu tercatat terjadi pada tanggal 4 Januari 1907, tepat pada hari Jumat, sebagaimana yang dituturkan oleh Kamaludin. Informasi lain mengenai tsunami pada tahun 1907 dapat ditemui di sebuah ensiklopedi Hindia Belanda terbitan tahun 1939. Pada bagian informasi mengenai Simalur, dijelaskan secara ringkas bahwa pulau ini pernah diterjang gelombang pasang dan menghancurkan seluruh pantai barat pulau ini. Gelombang tersebut juga mencapai Tapak Tuan hingga Tanjung Toyolawa di Pulau Nias, menggambarkan bahwa tsunami menerjang tidak hanya Pulau Simelu, tapi juga pulau-pulau lain di sekitarnya. Bukti dari dahsyatnya semong pada tahun 1907 terlihat dari jumlah korban. Harian ini menyebutkan bahwa korban jiwa mencapai 1.818 jiwa, dengan hampir 70% korban berasal dari wilayah Tepah, tempat tinggal keluarga Kamaludin pada 1907. Jadi waktu tahun 1907 airnya sampai di sini. Batasnya naiknya. Jadi di sini ya air sampai ke sana itu air. Kalau di sini yang nggak kena air. Rumah ini tinggal ini satu rumah. Yang lain tuh habis semua. Kalau yang ini datar semua nih. Jadi terdamparlah di situ ikan paus ada 3 ekor. Ikan paus di situ terdampar. Kalau semong 2004 di sana tapi nggak kena kemari. Nggak lewat kemari airnya. Kalau 07 sampai di sini, berarti lebih besar tsunami 07 daripada 2004. Kalau 2004 nggak begitu besar.
Sejak gempa dan tsunami 2004, seni nandong ini mulai populer di kalangan masyarakat luar Simelu. Nandong atau senandong adalah sebuah seni tradisi bersenandung yang berisi pantun-pantun dan syair rintihan yang diiringi musik gendang dan kini kadang dilengkapi dengan alat musik gesek. Nandong pasca gempa dan tsunami 2004 dalam banyak artikel atau pemberitaan dianggap memuat lirik tentang kearifan lokal Semong yang menyelamatkan puluhan ribu masyarakatnya dari hantaman gelombang laut. Namun, benarkah demikian cerita yang sebenarnya? Kabir, seorang seniman nandong, meluruskannya. Senandong itu tidak ada menceritakan Semong. Tidak ada berhubungan untuk senandong sama Semong. Tidak ada hubungan dia. Syair nandong itu termasuk sebuah untuk mengingat, istilahnya kalau nasib, mengingat nasib. Salah satunya contohnya nasib itu umpamanya kita merantau di kampung orang, jadi tahu-tahu termenunglah di situ, teringat pertama sekali keluarga di kampung kita, jadi disitulah tersentuh untuk syair pantun itu untuk senandong. Setidaknya sebelum 2004, kisah tentang Semong 1907 tidak pernah terdengar dalam syair nandong. Baru kemudian ketika terjadi gempa pada 2004, syair Semong muncul dalam penampilan nandong. Jadi setelah Semong barulah oleh pemerintah daerah mengajak dari tokoh-tokoh yang ahli-ahlinya untuk mengarang dan mengarang pantun untuk berkaitan dengan Semong yang dideritakan oleh masyarakat Simelu ini. Nah, itu makanya terjadilah pantun dan syairnya untuk dilakukan sebagai disyairkan nandong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Inna hamdalillah salatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak PJ Bupati Sulu, unsur Pemda, pimpinan DPRK Sulu, dan anggota yang hadir, hadirin dan hadirat yang kami muliakan.
Berikut kami akan membacakan seperti yang disampaikan yaitu sekilas tentang Semong dari tragedi menjadi sebuah hari ini Senin 26 Desember, ingatan kita kembali kepada terjadinya musibah Semong Minggu 26 Desember 2004, 18 tahun. Tak ada yang menyangka kita akan dilanda oleh yang mengerikan, yaitu bencana Semong. Dan melalui tragedi Allah berkehendak memanggil hamba-hambanya yang gugur sebagai korban. Mereka yang gugur adalah ada orang tua kita, ada anak-anak kita, dan juga saudara. Mereka ini tergugur masing-masing di caranya atau di pemakaman massal atau bahkan juga di asasi. Tapi kita berkeyakinan bahwa sesungguhnya mereka telah berulang dan Allah Azza wa Jalla penguasa. Jauh sebelumnya, 119 yang lalu, peristiwa dasar yang sama juga telah dialami oleh para leluhur. Hari itu Jumat 4 Januari 1940, berdasarkan tubuh orang-orang bahwa setelah terjadinya gempa air laut yang surut, ternak kerbau yang berada pada pantai berlarian menuju permukaan dan banyak ikan yang sehingga penduduk keramaian. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka dengan suara mengaum dan berdiri gulungan gempa raksasa berpacu menuju pantai dalam yang menelan. Seketika senyap, bening-bening tanpa suara, tinggalkan tubuh. Tidak ada catatan resmi, kecuali hanya menyisakan cerita tentang dahsyatnya pengalaman tragedi Semong 1940 meninggalkan trauma yang dalam dan menjadi pengalaman serta sekaligus memberikan pesan tentang bagaimana sahabat yang diusung dengan Semong atau tsunami. Teguhan tersebut adalah jika gempanya kuat dan air laut surut, ternak kerbau pantai rusak, segeralah menuju tempat yang tinggi. Teriakan Semong, Semong, Semong yang tersebut dan ketika malam adalah merupakan kata kunci dalam ketika terjadi sinyal-sinyal alam yang mendahului. Kalimat Semong adalah kata sandi yang merupakan kesadaran mereka pada umat. Mereka bukan hanya memahami kata tersebut saja, tapi juga
kami tindakan terbaik ambil apabila di tengah kendalanya sistem ternyata budaya yang merupakan salah satu telah mengambil alih teknologi organisasi yang mahal dan terbukti pula gaya ini tak menyelamatkan atas izin dalam tradisi tahun 2004 silam. Naluri yang mendorong pengungsi terbukti mampu menyelamatkan mereka pada peristiwa Semoy adalah berasal dari berbagai dari dari generasi yang diturun-temurunkan melalui sastra-lisan nabi-nabi dari para ulama sehingga telah menjadi pengalaman dalam masyarakat yang bisa saja. Oleh karena itu, waktu rasanya seni itu benar-benar pasca Semoy 2004, kearifan semuanya kita terima seni itu benar-benar semakin dikenal luas yang menunjukkan sehingga mengangkat kita meningkatnya perhatian internasional tersebut merupakan kemajuan dan luas bagi kemajuan adalah sebuah organisasi internasional yaitu UNICEF untuk pertama sekali memberikan penghargaan khas pada masyarakat sipil karena kearifan yaitu piagam yang diterima oleh Bapak dan tanggal 12 bertepatan dengan tanggal. Sungguh ini merupakan rahmat Allah SWT bagi masyarakat. Dikenalnya seluruh dalam hal ini dapat di pihak lain pada tanggal 21 2022 pemerintah Republik Indonesia dalam hal Kementerian Pendidikan dan resmi bahwa budaya Semoy menjadi salah satu makna dari penetapan tersebut. Budaya Semoy sebagai sebuah karya tradisi dalam hal pengurangan resiko telah menunjukkan eksistensinya dengan adanya pengakuan internasional tersebut menetapkan sebagai warisan budaya tertinggal dalam menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikannya sehingga dapat diturun-temurunkan dari generasi agar budaya tersebut tetap terjaga terpelihara sebagai bagian terutama dalam menghadapi bukan saja kearifan itu yang paling lingkungan hidup dan alam sekitar kita juga harus dijaga manusia. Ada filosofi yang baik, yaitu small movement, tsunami air mani, tinon buah-buahku, gempa ayun-ayunan, keplai gedang-gedang, kir gendang-gendang, dan kirek suruh melintang.
Pepatah tersebut artinya bukan kita menganggap remeh, bukan pula kita pahami, kita harus bersahabat dengan kita harus memiliki budaya hukum karena Islam dengan yang datang. Kesadaran tersebut mulai dari sikap waspada yang senantiasa, karena alam sekitar segala dunia memberikan perlindungan yang nyata. Masyarakat yang memiliki budaya sangat senantiasa dan menjaga dan menjaga, karena alam adalah pemberi cara paling betul dan paling cepat kita. Demikianlah sepenggal kisah tentang sehingga melahirkan kalimat yang benar. Saya yakini juga bahwa adalah ilmu yang untuk mengatasi dan karena kalimat budaya telah menjadi perhatian internasional, maka kita juga angkat bahwa kalimat itu bermanfaat untuk masyarakat dunia. Demikian Bapak Ibu Bupati, ya, tidak kurang saya mohon maaf. Billahi wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kepada Ibu sedang baik kepada Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya tiba saatnya kita dengarkan bersama ceramah dalam rangka dengan sunnah. Bapak Ustaz Firman Abdul Hakim dengan hormat disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسبق السلطان. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو
الجلال فبأي آلاء Sadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati seluruh beserta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Situ, Bapak Dandi dan Lanang, Pak Kapolres, Bapak Ketua DPR Kabupaten Situ, seluruh para kepala dinas, dan yang saya muliakan para wanita utama, asatidz wal asatidzah, para tuan guru, terutama Bapak Kakang Kemenak, seluruh para ulama, para imam, baik imam masjid, umumnya hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat yang juga belum sempat saya sebutkan dan kata-katanya. Namun mudah-mudahan dalam kesempatan malam yang ini kita semua selalu ada dalam bimbingan, keselamatan, keberkahan, terutama ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ini kayaknya udah dari paksa-paksa segini. Saya tengok mata bapak-bapak udah banyak yang bertemu. Mudah-mudahan kumpulnya bapak dan ibu sekalian, saya hitung dari jam 7, 8, 9, 10, hampir 3 jam. Mudah-mudahan termasuk dalam hadis baginda Rasulullah apa yang katakan, julus suka saat dan fi majlis ilmi, duduknya kamu dalam majlis ilmu satu waktu, la yamassu qalaman, tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun. Maka Rasul katakan khairun min ibadatin sab'ina sanah, lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 7 tahun. Amin ya rabbal. Kalikan saja 3 jam sudah berapa Pak? Berapa Pak? Mau tambah pahala apa? Kita lanjut 1 jam lagi boleh? Masya Allah, bilang bolehnya terpaksa ini. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimahullah. Tapi insya Allah panitia bijaksana. Sebelum saya naik makanya sudah seperti Pak Ustaz. Paham saya. Teman-teman berpikir jalan lewat 15 menit berarti. Setuju apa enggak? Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimahullah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan termasuk dalam ayat Allah. Apa Allah katakan? Ya hei orang-orang yang beriman, idza qila tamassahu bil majalis, apabila dikatakan kepada kalian semua berlapak-lapaklah dalam majlis ilmu, faksamu, lapangkanlah waktu. Niscaya kesempitanmu Allah akan lapangkan. Amin. Niscaya kebutuhanmu akan Allah kabulkan. Amin. Niscaya penyakitmu akan Allah sembuhkan. Amin. Ya Allah.
Mudah-mudahan dengan duduk 3 jam bapak-bapak yang punya penyakit encok besok sembuh. Amin. Yang punya penyakit DM sembuh. Yang rematik sembuh. Yang banyak utang belum tentu. Yang punya utang banyak belum sembuh. Coba. Dan tengok bapak-bapak belakang ada yang kaki di depan rematik. Ada yang kakinya ke atas DM. Ada yang patahnya nggak beres. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah semua. Amin ya Rabbal. Dari awal sampai barusan sudah cukup sebetulnya. Siap pagi sampai isya zikir. Siap isya hafal Al-Quran. Siap hafal Al-Quran kemudian kita diperlihatkan di sini luar biasa. Ya, maunya ditambah satu lagi Pak. Apa tambahannya? Kejadian waktu 2004. Kenapa? Kalau kita lihat kejadian 2004 masuk Allah yang berbintang hanya dari jabatan yang tinggi sudah tidak berharga lagi. Mobil Alfa 1,5 M harta luas di mana-mana nggak tahu. Jangankan tsunami seperti 2004 kemarin gempa di Cianjur hanya 3 menit. Gempa di Sukabumi hanya beberapa menit saja. Banjir di Pekalongan hanya beberapa menit saja. Tapi banyak orang tua yang lari meninggalkan anaknya. Banyak pembisnis besar meninggalkan anaknya. Banyak orang-orang yang punya jabatan mesin jabatan. Banyak orang yang punya anak yang dia sayangi anaknya. Semua ditinggalkan, semua tak berlaku. Saat Allah memberikan kejadian siapa lagi? Betul banget. Betul bu? Tengok CCTV kejadian rekaman kepada Cianjur semua. Saya lihat ada ibu-ibu lagi gendong anak. Jadi gempa lari. Ada orang sidang di dalam kantor. 3 menit lari. Ada orang naik Alfa 1,5 M lari. Ada orang BMW turun lari. Di atas gedung bertingkat 130 lari. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kejadian tsunami kata merupakan iktibar dan contoh buat kita. Sebetulnya Allah sudah cukup memberikan musibah-musibah yang ditentukan kepada kita. Namun Allah katakan dalam Al-Quran sayang, terkadang di antara hamba-hambaku, Fatallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun kalau hati sudah tertutup Pak, gempa pun terjadi 1 menit dia bilang tak Allahu Akbar. Selesai gempanya, goyang lagi. Enggak. Allah berikan gempa 2 menit dia bilang la ilaha illallah. Gak lama kemudian lupa lagi. Contohnya di mana Pak? Dulu, kalau nggak salah tahun berapa ya? Waktu kejadian Peri Pak luar biasa sampai semalam jam 1 siang. Kebetulan saya ada di dalamnya. Apa saya bilang? Ya Allah, istri saya masih cantik ya Allah, anak saya masih kecil ya Allah. Pengumuman dari kabin kapal, semuanya siap-siap. Baca takbir, pegang perampok masing-masing. Semuanya Pak serentak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang tua, istri dan anak, semua menangis. Beres seperti hilang lagi. Betul Pak? Itulah keadaan kita. Makanya Allah itu sering-sering menentukan kita. Kenapa? Karena kita ini sering lupa. Karena kita sering lupa, maka Allah tegur. Allah sayang biar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimahullah. Kenapa gempa ini bisa terjadi? Ternyata bukan hanya sebatas
Setelah ini alam dan juga lain sebagainya, ternyata intinya gempa datang itu Allah katakan dalam Al-Quran. Zahara fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Intinya ke situ, Pak. Ibarat kita punya rumah, jantungnya rumah ada kita sebagai penghuninya. Baik dan busuknya rumah tergantung kita sebagai penghuninya. Yang punya rumah rajin betulkan jendela, ya insya Allah jendelanya bagus. Yang punya rumah rajin betulkan pintunya bagus. Yang punya rumah rajin betulkan apa-apa bagus. Ceknya sudah dia tambah cek yang bagus. Itulah jantungnya rumah anak kita. Jantungnya bumi adalah masjid, dan jantungnya masjid adalah ahli masjid, dan jantungnya ahli masjid adalah iman dan Allah. Kalau manusia sudah jauh dengan Allah, jauh dengan masjid, maka jantung dunia terobos. Dunia sudah terobos. Seandainya panjang pun kita sudah terobos. Penyakit yang paling manusia sembuhkan jantung. Betul Pak? Berapa orang yang sedang ceramah hati keluar, jantungnya tenang. Ada orang main bola habis-habisan belum hati nyakit jantung. Maka jantungnya dunia adalah masjid. Kalau masjidnya mati, dunia mati. Bagaimana menghidupkan masjid? Hidupkan manusia. Bagaimana hidupkan manusia? Imannya sempurna. Bagaimana menyempurnakan iman? Seperti caranya banyak-banyak berpikir bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi dan bagaimana Allah menghancurkan langit. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimahumullah. Oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah wali Allah, bahkan sultan aulia, pimpinan para wali. Apa beliau katakan? Tipe manusia itu ada 4. Apa yang pertama? Tipe manusia yang pertama yang datang menghadap yang dapat bukan yang dapat. Dan tipe manusia seperti inilah yang mendatangkan musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. 100 orang yang soleh, 5 orang yang berbuat dosa, maka semuanya kena azab dari Allah Subhanahu. Ini tipe manusia yang pertama. Tipe manusia yang kedua, yang terkadang mendatangkan musibah dari Allah, saya kembali jalan mengatakan manusia yang tak berlisan tapi dia berhati. Mohon maaf, manusia berlisan tapi tak berhati. Maknanya apa? Manusia berlisan tapi tak berhati. Kalau ngomong ibarat mutiara, kalau janjinya luar biasa, kalau sesinya luar biasa, meyakinkan, ngomongnya meyakinkan, setelannya meyakinkan, janjinya meyakinkan, tapi mulut manis, hati berpisah. Apa yang diomongkan dan apa yang dalam hatimu, inilah manusia yang berlisan. 2 kelompok inilah yang kadang mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa kalau saya katakan tipe manusia yang hati tapi tidak berlisan. Maknanya apa? Dia tak pernah melihat keburukan orang lain, tapi dia selalu melihat dirinya sendiri. Inilah tipe manusia yang baik. 2 tipe manusia yang tadi terkadang mendatangkan kehancuran, tapi 2 tipe manusia yang selanjutnya mendatangkan kesembuhan. Yang ketiga tadi, manusia yang berhati tapi tidak berlidah. Hatinya bersih karena Allah, kemudian dia tak pernah melihat keburukan. Penyakit sekarang kan Pak luar biasa. Kalau lihat diri kayak orang betul, tapi pas lihat orang lain salah semua. Itu salah, itu jelek,
itu begini, saling menghancurkan, saling menunjukkan, saling menunjukkan, sementara dia abukan diri sendiri. Seperti maka kita balik, saya yang jelek, bukan yang bagus. Itulah sifat manusia yang baik. Jika tipe manusia yang keempat, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah manusia yang berhati, juga manusia yang berlisan. Siapa? Mereka orang-orang yang selalu menata hatinya, belajar dan mengajar untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan tsunami ini, kita semua dapat mengambil iktibar dan contoh bahwa kita sudah jelas-jelas, mungkin bapak-bapak ada yang sudah hafal lagu Ebit DAG, bagaimana sakitnya. Banyak manusia yang berbuat salah, banyak manusia yang hancur, banyak alam sudah terjadi gonjang-ganjing, sebab di mana-mana apa dia ada alam sudah tidak mau bersahabat lagi. Kenapa alam tidak mau bersahabat? Jangankan manusia, alam saja tidak mau bersahabat sama orang Subhanallah. Maka terjadilah tsunami di mana-mana, banjir, melanda, badai, menempel, pun tetap kehidupan hancur dan berantakan. Maka hati kita selalu mudah bulanan dan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita jauh dari Subhanallah. Maka Allah katakan dalam ayat selanjutnya, Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka peganglah agama yang lurus. Min qabli an ya'tiya yawmun sebelum datang hari yang bisa ditinggal Allah, yakni hari kiamat. Yaumil pada saat itu manusia akan berpisah masalah. Jamaah kaum muslimin, ibu kaum muslimat yang Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tanpa tak terasa sudah 20 menit. Insya Allah sekalipun tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama jadikan iktibar sebagai bahan tafakur untuk merenung siapa diri kita dan sedang di mana kita dan akan kemana kita dan akan bagaimana kita setelah kehidupan kita. Itulah kunci dan juga kesimpulan daripada acara ini. Terakhir, kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar. Kita istighfar sama-sama bertobat sama Allah. Mudah-mudahan hasil-hasil yang diperbaiki, aktivitas kita diperbaiki, rumah tangga kita diperbaiki, semua perjalanan dan akses kita diperbaiki. Dan mudah-mudahan daerah kita, kampung kita, desa kita, kecamatan kita, khususnya daerah kabupaten Semeru, semoga Allah jauhkan dari petaka, musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin.
أملا ورزقا واسعا وانتم على توبة نصوحا وانتم على توبة نصوحا استغفر الله رب البرايا أستغفر إله استغفر الله رب البرايا أستغفر الله إله يا كريم وجهني ضمنيا تسبني قد كفاني للمراد من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري استغفر الله رب البرايا أستغفر إله استغفر الله رب البرايا أستغفر الله إله اللهم صل وسلم وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشفيع حمدا يوفي العالم يا ربنا لك الحمد ينبغي سبحانك اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا وسلم رضي الله تبارك وتعالى ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami berikan kasih sayang kepada kita seperti saya ya Allah ya Rabbal Alamin terimalah acara pada ya Allah jadikan sebagai asbab hidayah sebagai ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabbal Alamin kami sadar kami diciptakan anak dan besok pun kami sudah dan kami pun dan dengan itulah ya Allah ya Rabbal Alamin apalah daya tanpa kekuasaanmu ya Allah apalah daya keinginan kami apalah daya hati kami apalah daya kehidupan kami ya Allah ya Rabbal Alamin selama ini dengan sifat kami ya Allah kami egois dengan hati kami keras kepala ya Allah padahal Engkau adalah Tuhan selamatkan kita ya Allah Engkau datang yang memiliki hidayah curahkan hidayah agar kami bisa menjawab seperti ini ya Allah ya Rabbal Alamin dan selama ini kami hanya mampu mengucap dan namun terkadang hati kami jauh dengan baik ya Allah ya Rabbal Alamin saat besok yang kiamat memanggil kami
dengan bahasaku, ya Allah, ya Tuhan Rasul Muhammadina, wahai Tuhan, kalian dalam surga. Ya Allah, apakah itu semua? Dan apakah hati kami dapat sementara dosa-dosa kami banyak, sementara kehilangan kami banyak dan tentang sedikit, kami merasa bahagia dan kami tersenyum dengan dosa-dosa kita. Padahal besok lusa kami akan menangis dan mati sama. Ya Allah, ya Allah, dengan seperti jadikanlah itu contoh cermin dan perbaikan kami agar sesuatu kita. Ya Allah, jadikanlah jemaah ini andaikan kami kembali ke ibadah yang baik, yang tandus menjadi syukur, yang hina menjadi berbuat, yang sakit menjadi sehat, yang rumit bisa menjadi lapar, yang sempit bisa menjadi lapar. Andaikan musnah dan bereskan masalah. Allah dan yang telah kami adalah manusia yang lemah. Berikan kebaikan kepada kami dan berikan kebaikan kepada kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita sampai selesai dan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bagi Ibu Fitri yang demikian tadi ceramah agama dalam sekaligus doa bersama. Semoga dapat kita petik sampai baik bagi Ibu Fitri yang berada sama, maka kami sudah dibutuhkan dan ajaran semuanya untuk 2020. Karena saya selalu beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.